Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 dari kelas A1 untuk mata kuliah keselamatan pasien dan keselamatan kesehatan kerja dalam keperawatan. Kepada Ibu Dr. Eka Misbahatul, MHas Eskep Nurse MKep, juga pada teman-teman sekalian, izinkan saya memperkenalkan anggota di kelompok kami. Bisa di next. Untuk anggota kelompok kami dengan PPT berjudul Limbah Medis Keperawatan, yaitu yang pertama ada Najwa Salamah, ada Sulistiawati, ada saya selaku moderator Tessa Audi Janiar, juga ada Ananda Eka Nurlaili, ada Pujiti Purnaningsi, ada Afif R. Sediawan Ahmad, ada Irlen Devita Wibowo, ada Mazidatul Iza, ada Nur Hayati, dan ada Amanda Istiqomah. Untuk pembacaan latar belakang sendiri akan dibacakan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan membacakan latar belakang, yaitu rumah sakit merupakan sarana utama untuk menunjang dan meningkatkan kesehatan masyarakat serta berperan sebagai sumber penghasil limbah. Limbah yang dihasilkan digolongkan ke dalam limbah medis. Limbah rumah sakit dapat memberi dampak negatif dan mendatangkan pencemaran dari suatu proses kegiatan. Hal ini akan terjadi apabila limbah yang dihasilkan tidak dikelola dengan baik. Limbah medis adalah limbah yang dihasilkan dari fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasyankes, termasuk dalam kategori limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3. Limbah medis sangat penting dikelola karena nantinya akan berdampak kepada lingkungan dan kesehatan masyarakat di Indonesia. Next. Menurut Kemenkes RI tahun 2009, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pengelolaan limbah medis padat, antara lain personal hygiene, alat pelindung diri atau APD, imunisasi, serta masa kerja atau pengalaman kerja, dan riwayat penyakit sebelumnya dan pengetahuan. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk rumusan masalah dari makalah ini yaitu yang pertama, bagaimana pengangkutan limbah medis yang ada di rumah sakit. Yang kedua, bagaimana pengelolaan limbah layanan medis di rumah sakit. Dan yang ketiga, bagaimana cara pemilahan dan pengurangan sampah medis di rumah sakit. Untuk tujuannya yang pertama yaitu untuk mengetahui pengangkutan limbah medis yang ada di rumah sakit. Yang kedua untuk mengetahui pengelolaan limbah layanan medis di rumah sakit. Dan yang terakhir untuk mengetahui kebijakan pembuangan limbah medis atau klinis di rumah sakit. Untuk tinjauan pustakanya yang pertama yaitu limbah. Limbah merupakan sisa dari suatu barang berupa padat, cair, ataupun gas. Limbah dianggap berbahaya jika memiliki karakteristik antara lain mudah terbakar, mudah bereaksi, mudah meledak, mudah berkarat, radioaktif, infeksius, mudah mengiritasi, dan bioakumulasi. Limbah medis termasuk ke dalam limbah infeksius dan berbahaya yang dihasilkan oleh rumah sakit, klinik, dan juga laboratorium. Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999, limbah memiliki pengertian sebagai sisa atau buangan dari suatu usaha dan atau kegiatan manusia. Menurut berdasarkan senyawanya, limbah dibagi menjadi dua, yaitu limbah organik dan juga limbah anorganik. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah limbah medis. Limbah medis adalah limbah yang berasal dari pelayanan medik, perawatan gigi, farmasi, penelitian, pengobatan, perawatan, atau pendidikan yang menggunakan bahan-bahan yang beracun, infeksius, berbahaya, atau membahayakan, kecuali jika dilakukan pengamanan tertentu. Limbah medis rumah sakit merupakan limbah yang bentuknya padat berasal dari segala aktivitas kegiatan rumah sakit, terdiri dari limbah padat dan limbah non-medis. Limbah adalah limbah yang berupa padat, cair, atau gas. Limbah dianggap berbahaya jika memiliki karakteristik, yaitu mudah terbakar, mudah bereaksi, mudah meledak, mudah berkarat, radioaktif, infeksius, mudah mengiritasi, dan bioakumulasi. Baik, selanjutnya ada pembahasan pengangkutan limbah medis di rumah sakit.
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun, disebut sebagai PPLB 3. Pengangkutan limbah adalah suatu kegiatan pemindahan bahan berbahaya dan beracun dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan sarana angkutan. Menurut Permenkes Nomor 18 Tahun 2020, disebutkan bahwa proses pengangkutan di fasilitas pelayanan kesehatan atau termasuk dalam pengangkutan internal dilakukan dengan menggunakan alat angkut tertutup beroda menuju tempat penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun. Alat angkut yang dimaksud dapat berupa troli atau wadah yang tertutup. Pengangkutan limbah melalui jalur khusus dan waktu khusus, tidak bersinggungan dengan jalur pengangkutan bahan makanan atau linen bersih. Tenaga pengangkut harus menggunakan alat pelindung diri sesuai standar. Ya, baik. Selanjutnya ada pengelolaan limbah layan medis di rumah sakit. Menurut Permenkes Nomor 18 Tahun 2020, dalam penyelenggaraan pengelolaan limbah medis fasilitas pelayanan kesehatan berbasis wilayah, setiap fasilitas pelayanan kesehatan wajib melakukan pengelolaan limbah medisnya secara internal. Tahapan penyelenggaraan pengelolaan limbah medis fasilitas pelayanan kesehatan secara internal meliputi yang pertama ada pengurangan dan pemilahan, yang kedua ada pengangkutan internal, yang ketiga penyimpanan sementara, dan yang keempat pengelolaan internal. Next. Cara pemilahan dan pengurangan sampah medis di rumah sakit. Pengurangan limbah medis dilakukan dengan cara menghindari penggunaan material yang mengandung bahan berbahaya dan beracun atau bahan B3. Apabila ada pilihan lain yang lebih baik, melakukan tata kelola yang baik dalam pengadaan bahan B3, melakukan tata kelola yang baik dalam pengadaan bahan B3. Sedangkan pemilahan limbah medis dilakukan dengan cara memisahkan limbah B3 berdasarkan jenis, kelompok, dan karakteristik limbah B3, menempatkan limbah B3 dalam wadah sesuai kelompok limbah B3. Baik, selanjutnya standarisasi kantong dan kontainer pembuangan limbah medis di rumah sakit. Yang pertama, terbuat dari bahan yang kuat, cukup ringan, tahan karat, kedap air, dan mempunyai permukaan yang halus pada bagian dalamnya serta tahan tusukan. Yang kedua, tempat pewadahan limbah medis, infeksius, dan sitotoksik yang tidak langsung kontak dengan limbah harus segera dibersihkan dengan larutan disinfektan. Next. Kemudian yang ketiga, pemberian simbol dan label limbah B3 pada setiap kemasan dan atau wadah limbah B3 sesuai karakteristik limbah B3. Simbol limbah B3 medis terdapat pada gambar di bawah ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu kebijakan pembuangan limbah medis atau klinis di rumah sakit. Menurut Kemenkes, kriteria pembuangan sampah adalah yang pertama yaitu memiliki TPS dengan konstruksi dinding berupa semen, kemudian letak TPS berada di belakang rumah sakit, kontainer logam yang kedap air dan berpenutup rapat, kontainer dapat menampung jumlah sampah yang ada, kontainer mudah untuk dikosongkan dan dibersihkan, limbah padat atau limbah domestik dibuang ke lokasi pembuangan akhir yang dikelola oleh pemerintah daerah atau Pemda atau badan lain sesuai dengan perundangan yang berlaku. Next. Berikut adalah langkah dari pembuangan limbah medis di rumah sakit. Yang pertama, limbah B3 medis dimasukkan ke dalam wadah yang dilapisi kantong plastik berwarna kuning yang bersimbol biohazard. Kemudian hanya limbah B3 medis berbentuk padat yang dapat dimasukkan ke dalam kantong plastik yang bila di dalamnya terdapat cairan, maka cairan harus dibuang ke tempat penampungan air limbah yang disediakan atau lubang di wastafel atau WC yang mengalir ke dalam ipal. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya, setelah 3/4 penuh atau paling lama 12 jam, sampah atau limbah B3 dikemas dan diikat rapat. Selanjutnya, limbah padat B3 medis yang telah diikat setiap 24 jam harus diangkut, dicatat, dan disimpan pada TPS limbah B3 atau tempat yang khusus. Kemudian pada saat pengumpulan, pengangkutan, dan atau pembuangan limbah B3 medis padat ke TPS limbah B3 dilakukan dengan menggunakan alat transportasi khusus limbah infeksius dan petugas menggunakan APD lengkap.
Selanjutnya adalah setelah membuang sampah pada TPS limbah B3, kemasan sampah atau limbah B3 dilakukan disinfeksi dengan menyemprotkan disinfektan atau sesuai dengan dosis yang telah ditetapkan pada plastik sampah yang telah terikat. Next. Setelah selesai digunakan, wadah atau bin disinfeksi dengan disinfektan seperti klorin, 0,5%, liosol, karbol, dan lain-lain. Selanjutnya, petugas pengangkut yang telah selesai bekerja melepaskan APD dan segera mandi dengan menggunakan sabun antiseptik dan air mengalir. Selanjutnya, dalam hal tidak dapat langsung dilakukan pengolahan, maka limbah dapat disimpan dengan menggunakan freezer atau cold storage yang dapat diatur suhunya di bawah 0 derajat Celcius di dalam tempat pembuangan sampah. Selanjutnya melakukan disinfeksi dengan disinfektan klorin 0,5% pada TPS limbah B3 secara menyeluruh, sekurang-kurangnya sekali dalam sehari. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pengolahan limbah B3 medis dapat menggunakan insinerator atau autoclave atau gelombang mikro. Untuk Fasiankes dan insinerator dikasih wadah yang kuat untuk diterapkan peraturan lingkungan nomor 46 tahun 2015. Untuk Fasiankes yang menggunakan autoclave atau gelombang mikro, residu dikemas dalam wadah yang kuat. Residu dapat dari lingkungan hidup dan kehutanan nomor P56 tahun 2015. Next. Nah, sedangkan untuk Fasiankes yang tidak memiliki peralatan tersebut dapat langsung melakukan penguburan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, limbah didisinfeksi terlebih dahulu dengan disinfektan klor 5%. Yang kedua, limbah dirusak supaya tidak berbentuk asli agar tidak dapat digunakan kembali. Dan yang terakhir, dengan konstruksi yang ditetapkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P56 tahun 2015. Next. Bisa di next, Afif. Untuk Fasiankes yang tidak memiliki perut dapat langsung melakukan penguburan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, limbah didisinfeksi terlebih dahulu dengan disinfektan berbasis klor 0,5%. Yang kedua, limbah dirusak supaya tidak berbentuk asli agar tidak dapat digunakan kembali. Dan yang terakhir, dikubur dengan konstruksi yang ditetapkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P56 tahun 2015. Next.
konstruksi penguburan sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.56 Tahun 2015 adalah sebagaimana gambar berikut ini. Next. Terakhir ada kesimpulan, limbah medis merupakan limbah yang dihasilkan dari kegiatan medis. Limbah medis ini sangatlah berbahaya dan akan menimbulkan berbagai dampak negatif bila tidak ditangani dengan baik. Oleh karena itu, pengolahan limbah merupakan cara untuk mengurangi pencemaran yang diakibatkan oleh limbah. Tujuannya untuk menjamin keselamatan kerja di rumah sakit dan pasien yang berada di lingkungan tersebut terjamin keselamatan serta kesehatannya. Dan yang terakhir, saran, pengolahan limbah yang dihasilkan rumah sakit harus ditangani secara maksimal agar dampak negatif limbah dapat ditekan, sehingga tidak berdampak kepada manusia dan lingkungan sekitarnya. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami. Berikut daftar pustaka atau sumber yang kami gunakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.